aku melihat di 2026 ada salah satu tempat wisata, bukan di Bali, bukan di Jogja, bukan di Lombok, bukan di Sulawesi, tidak pernah terdengar, tidak pernah terekspos, tidak pernah tereksplor, tidak pernah terangkat. Tempat ini akan menjadi pusat perhatian seluruh negara, satu dunia. Berada di salah satu kabupaten terpencil, kabupaten kecil di provinsi di Indonesia. Ini akan menjadi pusat perhatian dunia, akan viral. Viralnya bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai mancanegara. Karena apa? Ada hewan langka yang baru terekspos, ada di sini. Tempat itu? Ya. Oke. Masuk ke sebuah desa, desanya jauh, desa kecil, seperti hutan, banyak pepohonan, lalu ada seperti mirip-mirip danau, airnya berwarna hijau toska, lalu di situ juga ditemukan hewan langka yang baru ditemukan, viral. Nanti juga muncul di berbagai media, jadi sorotan media yang memviralkan pertama kali perempuan masih muda, bisa dibilang ABG, yang pertama kali akan muncul dan juga akan menjadi, dan sosok ini juga akan menjadi viral nanti, sosok perempuan ini di 2026. Ini akan mengangkat dunia pariwisata Indonesia di 2026, kalau nggak meleset di 2026. Kemudian menuju pada proses Bandung, Cianjur, sampai Sukabumi, Banten. Itulah tanah Atlantik. Kalau tanah Atlantik sekarang tugasnya adalah mengesahkan kepada proses keberadaan apapun yang ada di dunia dalam sistem pemerintahan, yaitu yang disebut sistemnya adalah piramida. Itu tidak berubah. Makanya piramida yang tertua ada di tanah Atlantik kita, yaitu di Cianjur. Ya, Gunung Padang. Kalau di sini orang menyebutnya adalah berundak ya, punden berundak. Itu bahasa sini. Kalau bahasa Inggrisnya ya piramida atau piramid. Kenapa kok susah banget diajak bahwa itu piramid tertua? Sedangkan di Mesir adalah 3.000 tahun sebelum Masehi. Kalau di sini 35.000 tahun yang lalu, dalam artian sebelum Masehi. Berarti tua mana? Artinya Mesir itu adalah miniatur daripada sistem peradaban dan budaya dari kekuatan kita. Dong diajak bahwa itu Gunung Padang adalah piramida aja susah orang kita. Kenapa tidak dibuka itu pemerintah ini? Itu tugas DPR ini. Dibuka itu. Karena itu adalah mengandung dari sejarah bahwa sistem pemerintahan, dalam sistem pemerintahan dimulai pada proses peradaban modern 35.000 tahun sebelum Masehi, itu ada bukti. Pan raja malah mun gak sarena sorangan teh mikir menekung kanu maha agung ngaberantang kanu maha kawasan mudas medi hayang widi hiang murbeng alam nu ngawasa ieu alam kabeh ku hukum na nutang tu jeung ditangtu gitu Pak Insinyur. Nya geus bisa kasurupan aing. Halo sahabat Tirpul Story, siapa sih sebenarnya Rod Rangga itu? Banyak orang menyepelekan beliau semasa hidupnya. Ternyata apa yang telah disampaikan beliau semasa hidupnya perlahan makin nyata. Kalau memang dia ngelantun, kenapa setiap informasi yang dia berikan seperti seolah nyata tanpa ragu? Dan Bapak Aing pun kaget nih pemirsa melihat bangunan yang berada di Gunung Padang. Sebenarnya siapa sih beliau? Jangan lama-lama, langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Hilang ribuan tahun di telan masa, Deddy Mulyadi akan kembalikan kejayaan Sunda. Gunung Padang adalah situs paling kuno di dunia. Bahkan konon katanya peradaban di sini akan mengubah peta sejarah. Dengan bangga, KDM dan Kementerian Kebudayaan akan membangun ulang situs Gunung Padang, membuka lembaran peradaban yang sudah lama hilang dan mengembalikan kejayaan Sunda di tanah Jawa. Jangan selalu menghubungkan peninggalan masa lalu dengan mistik. Peninggalan masa lalu itu dihubungkan dengan teknologi, bahwa leluhur kita pada abad
itu sudah memiliki teknologi yang tinggi. Jadi ngangkat batu ini pakai orang, bukan pakai jin. Permukaan ini 500 sebelum Masehi. Tapi di bawah ini ada yang lebih tua. Nah ini yang tua nih sebenarnya. Uji karbon itu apa, Pak? Jadi yang kita dating itu adalah semua makhluk hidup yang mati dia meninggalkan jejak karbon. Oke. Jadi jejak karbon itu yang kita uji umurnya. Nah, yang di sini yang kita ambil sampel itu adalah kita ambil sampel karbonnya dari lapisan di sini misalnya. Ya, karena itu kan ada jejak-jejak kehidupan di situ. Oke. Bapak nguji karbonnya di mana? Kan itu loh. Beta Lab Analytical di Di Amerika. Nah itu Nah, yang Amerika, dimaksud. Florida. Orang Indonesia Ya. itu Pak kalau nggak denger diuji di Amerika nggak percaya orang Indonesia itu Pak. Jadi harus ada Amerika, Jerman, Jepang. Nah ini direkonstruksi jadi apa? Rekonstruksi yang dimaksud, kita tidak merubah apa-apa secara umum. Tapi khusus saja yang batunya miring, yang itu ditegakkan sehingga kelihatan wujud utamanya. Ini pandangan saya. Ilmu pengetahuan leluhur kita ini kan menjadi satu kesatuan Ya. antara pemahaman kosmologi dan pemahaman spiritualitas. Jadi bagi orang tua dulu, meditasi, spiritualitas, astronomi, geologi itu satu kesatuan ritual, Pak. Di sini kita juga menemukan dari berbagai bangsa, dari berbagai huruf, menyebutkan tempat-tempat yang aman di masing-masing negara itu ada. Jadi di Indonesia di antaranya salah satunya tempat paling aman ini. Kalau kita menjurus ke poros utara selatan, di sana ada gunung api, di tengahnya ada patahan, di selatannya ada lembah yang dalam. Nah, inilah pilihan leluhur kita sebagai tempat hidup yang aman dan menerus berlanjut. Karena KDM Gunung Padang sekarang sudah terkuak, bisa menjadikan tujuan wisata dunia. Coba lihat di videonya. Banyak orang mengira piramida tertua ada di Mesir, tapi fakta terbaru justru ditemukan di Jawa Barat, Indonesia. Di Gunung Padang, Cianjur, tim arkeolog menemukan struktur batu berlapis yang membentuk piramida raksasa tersembunyi di bawah bukit. Hasil penelitian BRIN dan tim Geoteknologi LIPI menunjukkan usia lapisan terbawahnya mencapai lebih dari 9.000 tahun sebelum Masehi. Itu artinya situs ini bisa lebih tua dari piramida Giza di Mesir yang berusia sekitar 25 sebelum Masehi. Penelitian georadar menemukan ruang. Nah, jadi Jabar akan menjadi tujuan wisata dunia tentunya. Like, comment, dan share di video ini. Bagaimana pendapat Anda? Di bawah sana itu saya juga udah duga di tangga bawah itu ada memang batu levitasi itu. Nah kita kayak lift gitu, eskalator. Tapi titiknya pas di dekat mata air. Tapi udah Cikahuripan. Ya Cikahuripan. Dan pohon dua itu juga memang sengaja ditanam untuk disebutnya mahkota dunia. Tapi yang uniknya yang saya temukan adalah kalau energi bahasa Sundanya itu patihurip, makanya Cikahuripan. Jadi air energi. Sementara satu lagi itu adalah patihirup. Patihirup itu ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu sebenarnya kan mahkota dunia cuma ngolah energi sama ilmu. Pohon apa itu? Haniru dan kemenyan. Kemenyan energinya patihurip. Gunung-gunung garundul, bukit bulistir, eta sagara bedah. Lamun nggak sagara bedah, lain ukur di gunung nu susah. Tapi kalau sisi laut pasisir di bedah itu. Tadi ayeuna wayahana nu melakukan sampel, melakukan cengek, ganti. Melak enteh atau melak tangka, dengekeun ku daria kabehnya. Nah, daria hayang keneh hirup mulia. Menekung kanu Maha Agung ngaberantang kanu Maha Kawas mudas kayang widi. Hiang murbeng alam nu ngawasa ieu alam kabeh ku hukumna nu tangtu jeung ditangtu. Itu Pak intinya. Mereka datang! Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh.
Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran. Mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Leuweung ruksak lain ku monyet, leuweung ruksak lain ku bagong, saedan-edana bagong teu pernah ngarusak leuweung, sarakah-sarakana monyet teu pernah ngarusak leuweung, tapi naha manusia ngarusak leuweung, banjir datang, gempa di mana-mana, musibah terjadi, leungeun-leungeun manusia ternyata talung keneh leuweung ditungguan ku monyet daripada ditungguan ku manusia, Pak. Matakna ka para pejabat anu ngarusak leuweung, lag-lag hak anu gelo. Geuleuh aing mah gisik gertuman. Ya panitia sama orang Sunda we gitu lah. Dan presiden sadar aya nu salah urang Sunda teu aya. Kayaknya. Teu aya nu urang Sunda teu aya. Urang Sunda mah encan aya ka bagian lapak. Yang engke meureun ka hareup. Ya bieu ngadokeun Pak Dedi we janten teh ya. Pak Dedi nya presiden. Emang Pak Dedi alus. Taeun. Oh, halus gitu. Sunana aya orang Sunda mah pantasan aya kesempatan. Saha Pak Dedi alus Bapak? Kuring ge babaturan macan padi apa? Oh gitu mohon. Bapak atau sepang kan? Gacan. Atau apa? Dari Pak Dedi. Oh, gacan. Sok diikat, Pak. Sok eta we mung ningali dina TV. Mit tembian bismillahirrahmanirrahim kalawan asmana Gusti Allah nu welas tur mahasih nadaapun kaparalun kahiyang rumuhun yang merbeng alam Gusti nu Masuci rekonstruksi Gunung Padang di Kawitan Bral sing panjang nata lalakon. Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Situs bersejarah yang sejak lama jadi perdebatan antara arkeolog, peneliti, dan publik luas. Sebagian melihatnya sebagai punden berundak, sebagian lain melihatnya sebagai sesuatu yang lebih besar dan lebih tua. Perdebatan ini membuat Gunung Padang bukan hanya situs sejarah, tapi simbol konflik pemahaman tentang masa lalu. Di tengah semua itu, Deddy Mulyadi hadir langsung, bukan sekedar meninjau, bukan hanya datang untuk seremoni. Ia memulai dan meresmikan tahap rekonstruksi Gunung Padang. Sebuah langkah yang otomatis menggeser arah pembicaraan publik. Karena kali ini yang mengambil keputusan bukan peneliti, melainkan seorang pemimpin daerah. Bagi pendukung Deddy Mulyadi, langkah ini dianggap berani. Negara hadir, situs dirawat, warisan leluhur dijaga agar tidak rusak oleh waktu. Namun, bagi sebagian lainnya, rekonstruksi di situs sekomplek Gunung Padang dianggap sensitif. Karena setiap sentuhan, setiap perubahan selalu berpotensi mempengaruhi cara sejarah dipahami. Di titik inilah teori-teori lama kembali muncul. Bukan karena ada bukti baru, tapi karena memori publik bekerja. Pertanyaannya bukan lagi Gunung Padang itu apa, melainkan mengapa rekonstruksi dimulai sekarang dan mengapa langsung oleh Deddy Mulyadi. Tak ada tuduhan, tak ada kesimpulan, hanya ada tanda tanya yang kembali hidup. Satu hal yang pasti, Gunung Padang selalu punya cara untuk membelah opini, dan langkah Deddy Mulyadi hari ini akan dicatat sebagai bagian dari cerita panjang itu. Pertanyaannya tinggal satu. Menurut kamu, ini murni pelestarian warisan budaya atau keputusan yang akan terus diperdebatkan oleh sejarah? Tulis di kolom komentar. Lupakan Mesir, lupakan Machu Picchu. Tahukah kamu kalau kunci jawaban dari misteri terbesar peradaban manusia mungkin terkubur tepat di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Cianjur. Banyak orang mengira Cianjur cuma soal beras pandan wangi atau tauco. Tapi dunia internasional sekarang sedang gempar melihat ke arah Kecamatan Campaka. Di sana ada Gunung Padang. Sekilas bagi mata awam, ini cuma situs tumpukan batu kuno di atas bukit yang asri. Tempat wisata biasa kan? Salah besar. Setelah para ahli melakukan scan menggunakan teknologi geolistrik canggih, mereka menemukan anomali yang bikin merinding. Bukit itu bukan bukit alami. Di bawah tanahnya terdeteksi struktur bangunan raksasa buatan manusia yang tersusun rapi lapis demi lapis.
Dan ini bagian gilanya. Uji penanggalan karbon pada lapisan terbawah menunjukkan angka 20.000 hingga 25.000 tahun lalu. Sebagai perbandingan, piramida Giza di Mesir cuma berusia 4.500 tahun. Artinya, saat orang Mesir kuno belum lahir, leluhur di Cianjur mungkin sudah membangun megastruktur canggih. Para arkeolog dunia panik karena fakta ini bisa memaksa seluruh buku sejarah manusia harus ditulis ulang. Jadi, kesimpulannya, peradaban tertua di bumi yang selama ini dicari-cari mungkin bukan Atlantis yang tenggelam di laut, tapi sedang tidur tenang di bawah kebun teh Cianjur. Itu ajaran Nahdlatul Ulama, salapan bentang. Kukuring eta diterjemahkan di tahun 2008, salapan lengkah ngawangun nagri raharja. Tahun 2013 kapilih kedua periode kuring nyendei, salapan tangga cinta Purwakarta istimewa. Ai angka salapan teh angka naon? Angka salapan ka-10 tunggal, ka-10 nama pan teu kudu diaku dan geus manunggal jeung nu kagunganana. Siliwangi teh salapan apana. Nah, tidinya bulan walik teh wali songo salapan ka-10 nama tunggal pan. Anu urang Jawa mah disebutna sangkan paraning dumadi, di urang disebutna papat kalima pancer. Nah, eta, nah iya nu dilakonan teh eta bakal jadi kamakmuran hirup tidinya, kamakmuranana jucung kapidandung kanu maha agung kaditu pan. Mungkin gitu mah mungkin puncak naon artina ari di handap mah sagala aya rupa-rupa pan, anu resep kanu penca, anu resep kanu kitab, anu resep kanu kadugalan, anu resep kanu tirakat, anu resep kanu filsafat. Di NU mah KBG menang jeung dimenangkeun. Dan keke bakal kapangiku sorangan kaditu nama Gusti mah pan ai menekung ka Gusti mah teu bisa muruhkeun tahlil, bisa muruhkeun soten, ari menekung mah teu bisa diwakilkeun pan salat ge teu bisa diwakilkeun, eta mah urusan menekung ka Gusti. Kade tahlil mah bisa muruhan ka santri, bisa eta mah malah halus. Tahlil mah ulah sok sorangan, tahlil sok sorangan teh teh jelema koret. Jelema beunghar mah tahlil teh sina ribuan sabab nembarkeun rezeki ku kalimat-kalimat Gusti nu Maha Suci. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.